Halo semuanya, selamat datang kembali di AutoVibe, channel yang ngebahas semua hal keren tentang dunia otomotif, dari mobil masa depan sampai teknologi otomotif terbaru. Kalau kamu baru di sini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifin loncengnya, biar nggak ketinggalan info otomotif paling update. Hari ini kita akan bahas salah satu kendaraan paling kontroversial dan futuristik yang pernah diciptakan, Tesla Cybertruck 2025. Yup, truk listrik berbentuk segitiga ini kembali jadi bahan pembicaraan, dan kabarnya akan segera memasuki pasar global, termasuk kemungkinan masuk ke pasar Asia Tenggara, bahkan Indonesia. Tapi apa sih yang bikin Cybertruck ini begitu spesial? Dan apakah cocok digunakan di jalanan Indonesia? Tesla pertama kali memperkenalkan Cybertruck pada tahun 2019, dan sejak saat itu, desainnya sudah jadi perbincangan panas. Banyak yang suka, banyak juga yang bingung. Desainnya seperti keluar dari film fiksi ilmiah, dengan sudut-sudut tajam dan bodi stainless steel yang bikin dia kelihatan seperti tank tempur daripada mobil pickup. Tapi itulah daya tarik utama Cybertruck, berani tampil beda dan nggak takut untuk menantang standar industri otomotif. Versi 2025 ini datang dengan beberapa pembaruan penting dari versi prototipe awalnya. Salah satu hal yang paling menonjol adalah performanya. Tesla Cybertruck hadir dengan 3 varian, single motor RWD, dual motor AWD, dan trimotor AWD yang sekarang dikenal sebagai Cyberbeast. Untuk varian tertingginya, Cyberbeast, truk ini bisa melesat dari 0 ke 100 km per jam hanya dalam waktu sekitar 2,7 detik. Itu luar biasa cepat untuk sebuah kendaraan berukuran besar seperti ini. Baterai yang digunakan juga semakin canggih. Cybertruck 2025 menawarkan jangkauan antara 400 km sampai 800 km tergantung varian dan kondisi penggunaan. Buat kamu yang sering bepergian jauh atau punya aktivitas off-road, ini adalah nilai tambah besar. Fitur fast charging juga tersedia, jadi pengisian daya bisa dilakukan dengan cepat, apalagi kalau kamu berada di area yang sudah punya supercharger Tesla. Sekarang, mari kita bahas soal kepraktisan dan fitur teknologi yang ada di Cybertruck. Interiornya sangat minimalis, khas Tesla. Tapi jangan salah, meskipun terlihat simpel, mobil ini dipenuhi dengan teknologi canggih seperti sistem autopilot, navigasi berbasis AI, dan sistem hiburan yang terintegrasi penuh dengan ekosistem Tesla. Layarnya besar, sekitar 18,5 inci, dan bisa digunakan untuk berbagai hal mulai dari navigasi, streaming musik, hingga menonton film saat mobil dalam mode parkir atau charging. Yang menarik, Cybertruck punya fitur-fitur tambahan seperti air kompresor onboard dan colokan listrik built-in yang memungkinkan kamu menggunakan alat-alat listrik langsung dari mobil ini. Sangat cocok buat para petualang, tukang, atau bahkan food truck futuristik. Belum lagi kapasitas towing atau dereknya yang mencapai lebih dari 6 ton, ini bukan main-main. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Tesla Cybertruck cocok untuk Indonesia? Jawabannya, tergantung. Dari sisi infrastruktur, Indonesia masih dalam tahap awal pengembangan kendaraan listrik. Supercharger Tesla belum tersedia secara luas, meskipun ada beberapa stasiun pengisian umum seperti SPKLU yang mulai bermunculan di kota-kota besar. Tapi kalau kamu tinggal di Jakarta, Bandung, atau Surabaya, kemungkinan besar kamu sudah bisa memanfaatkan kendaraan listrik secara praktis. Apalagi kalau kamu pasang charging station sendiri di rumah. Namun ada tantangan juga, seperti ukuran Cybertruck yang besar. Dengan panjang lebih dari 5,6 meter dan lebar hampir 2,2 meter, truk ini akan terasa sangat besar di jalan-jalan sempit atau saat parkir di mall. Tapi buat kamu yang punya garasi besar atau tinggal di area suburban, ini nggak jadi masalah besar. Malahan, mobil ini bisa jadi pusat perhatian dimanapun kamu pergi. Harga juga jadi faktor penting. Di Amerika, harga dasar untuk Cybertruck dimulai dari sekitar $60.000 Amerika Serikat. Kalau masuk Indonesia, dengan bea impor, pajak, dan lain-lain, harganya bisa tembus di atas 1,5 miliar rupiah. Tentu saja ini menjadikannya kendaraan untuk kalangan tertentu, terutama para pengusaha, selebritas, atau kolektor mobil futuristik. Tapi nggak bisa disangkal, Cybertruck bisa jadi simbol gaya hidup baru, yang peduli lingkungan tapi tetap ingin tampil beda.
Ini bukan cuma kendaraan, tapi pernyataan. Apalagi kalau kamu aktif di media sosial, Cybertruck bisa bikin kamu jadi viral hanya dengan parkir di pinggir jalan. Dari sisi keamanan, Tesla tetap jadi salah satu yang terdepan. Cybertruck menggunakan exoskeleton baja ultra kuat yang tahan benturan dan peluru kaliber kecil. Ditambah lagi fitur-fitur standar Tesla seperti kamera 360 derajat, sensor tabrakan, dan sistem pengereman otomatis. Buat keluarga atau pengguna profesional, ini memberi rasa aman lebih. Cybertruck 2025 juga mulai menggunakan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan dalam produksinya. Tesla sedang berusaha keras untuk mengurangi jejak karbon, mulai dari proses manufaktur hingga penggunaan daur ulang material. Jadi bukan cuma kendaraan listriknya yang ramah lingkungan, tapi proses produksinya juga mulai hijau. Jadi, apakah Tesla Cybertruck 2025 layak ditunggu? Kalau kamu penggemar otomotif, pencinta teknologi, atau sekadar ingin tampil beda, jawabannya jelas iya. Meskipun masih ada tantangan dari sisi infrastruktur dan harga, perkembangan teknologi mobil listrik di Indonesia sedang bergerak ke arah yang positif. Bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, Cybertruck akan mulai terlihat di jalan-jalan kita. Itu dia pembahasan lengkap dari AutoVibe tentang Tesla Cybertruck 2025. Gimana menurut kamu? Apakah kamu tertarik punya satu? Atau kamu pikir desainnya terlalu ekstrim? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan kontennya. Subscribe juga supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari AutoVibe. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap gas terus dan jaga keselamatan di jalan.